Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Jawabul Kafi tulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita bersalawat kepada Nabi kita, mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun cinta kepada kita, dan berharap semoga kita dekat dengan beliau nanti di surga. Ya. Dan itu perkara yang sangat diinginkan oleh para sahabat, ya, masuk surga dan berkumpul dengan Nabi di surga, ya. Makanya ada sahabat namanya Mu'az ibn Jabal, setiap hari berdoa kepada Allah. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika fi jannatil khuldi. Aku memohon kepadamu ya Allah, iman yang tidak pernah tercabut dariku sampai aku meninggal, ya. Dan aku meminta kepadamu nikmat yang tidak pernah hilang. Dan puncak dari permintaan sahabat Mu'az ibn Jabal, aku meminta kepadamu semoga aku menemani nabimu di surga yang kekal, ya. Itu dibaca oleh Mu'az ibn Jabal setiap hari, ya. Apa Bu? Diulang ya. Silakan Ibu ikuti. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika fi a'la jannatil khuldi. Udah hafal kan? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika fi a'la jannatil khuldi. Sudah hafal? Apa Bu? Baca waktu sujud bagus ya. Waktu sujud saja udah baca. Sesudah azan sampai qomat ya. Karena memang itu nikmat tertinggi Bu di surga setelah melihat Allah, ya. Jadi nikmat tertinggi di surga itu kan melihat Allah.
ya, melihat dan dilihat oleh Allah. Sesudah itu ya ketemu Nabi, ya, berjumpa. Oh iya. Oh, sudah ada di grup tuh. Sudah ada yang ngirim ke grup tuh, udah tinggal dihafal, diamalin, diajarkan lagi ke orang, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kumpul di sini semua masuk surga dan ketemu Nabi, ya, ketemu Nabi. Coba yang pernah haji, yang pernah umroh, keluar dari Raudhah, belok kiri ketemu apa? Makam. Nangis seorang bu, ya, padahal ngelihat tulisan Muhammad. Dinding rumah Nabi ada tulisan Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Ada 3 nama. Nangis, ya, ngelihat namanya, apalagi ngelihat orangnya, ya, ngelihat orangnya di mana? Di surga bu, ya, bukan di dunia, ya. Ibu punya idola enggak? Ya, pasti kita punya idola, ya. Siapapun yang orang kita cintai, orang tua kita, ya, yang dia sudah meninggal, nggak pernah ketemu puluhan tahun, tiba-tiba ketemunya di surga, ya, senang apa tidak? Apalagi ketemu Nabi, ya. Makanya banyak-banyak doa. Ketemu Nabi, ketemu orang-orang saleh, ya. Ada doanya, banyak sekali doa agar kita kumpul dengan orang salih di surga. Ya, apa doanya? Surah Yusuf 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ini pernah nggak ibu baca doa ini? Ya, baca bu, baca doa ini. Ya, karena biar kita masuk surga, ketemu orang-orang salih di surga. Dan mereka itu siapa? Setelah Nabi, orang tua kita, ya. Sehingga nggak ada yang tercecer ke neraka, ya, nggak ada yang belok ke neraka, semuanya masuk surga, ya. Ibu-ibu jamaahnya masuk surga, ustazahnya masuk surga, pengurus yayasan masuk surga, ketemu Nabi di surga. Kita baca lagi. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Terus wa murad nabiyyika fi a'la jannatil khuldi. Ya, hafalin bu ya. Jangan cuma rame di sini. Rame di sini heboh, nanti di rumah lupa dia. Ya, hafalin. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita mustajab. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, pertemuan terakhir kita 2 bulan yang lalu, proses pencabutan ruh, proses perpisahan ruh dengan jasad, yang kemudian disebut dengan kematian. Kematian itu apa? Kematian itu sesuatu yang sementara, ya, sesuatu yang sementara. Karena sesudah itu kekal. Sementara apa? Inqitha'ur ruh minal jasad. Terputusnya ruh dengan jasad sementara, ya. Nah, kita sampaikan 2 bulan yang lalu, kalau dia orang baik, sebelum nyawanya dicabut, Allah turunkan tuh malaikat mengitari di kepalanya, muji-muji, nyanjung, wahai ruh baik, keluarlah kamu dari jasad yang baik. Ruhnya dicabut, kemudian ruh itu diapain bu? Diapain kemarin? Dibungkus dengan apa? Kafan dari surga. Lalu ditaburin parfum dari apa namanya? Ada namanya dalam hadis kita sampai apa namanya?
Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, apa namanya? Hanut. Nah, apa? Hanut. Parfum dari surga. Dibungkus tuh dengan kain kafan dari surga. Ibu pengen seperti itu? Mudah-mudahan. Dibawa kemana tuh? Dibawa naik ke atas. Di setiap lapis langit ada berapa lapis? 7. Di setiap lapis langit ada malaikat. Tanya tuh, ini ruh siapa? Wangi sekali. Ini ruh jamaah pengajian apa ini? Ummahatul. Masya Allah. Dijawab. Malaikat tahu namanya, Bu. Saya nggak tahu nama ibu, kecuali beberapa orang yang saya tahu. Ya, dijawab, ini ruhnya ibu ini wangi sekali. Tembus naik ke langit kedua, sama pertanyaannya. Wangi. Ya, bagaimana tidak wangi? Parfum dari surga. Parfum kita di dunia, aduh, kecuali parfum Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz itu sebelum menjadi pemimpin, dari ratusan meter udah kecium tuh wangi parfumnya. Karena dia kaya. Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah kaya raya. Ya. Dari ratusan udah ketahuan tuh. Mau datang Umar bin Abdul Aziz. Ya, gelang istrinya banyak, kaya raya. Tapi sesudah jadi pemimpin, jadi miskin. Ada nggak pemimpin kayak gitu sekarang? Ya, nggak tahu. Ya, wangi, naik ke langit ketiga sama. Ini ruh siapa? Wangi sekali. Dijawab dengan jawaban yang sama. Sampai tembus ke langit ketujuh. Arsy. Apa itu arsy? Singgasana Allah. Di mana Allah, Bu? Allah tinggi di atas arsy. Apa dalilnya? Al-Hadid ayat 4. Tapi ilmu Allah di mana-mana. Pengawasan Allah di mana-mana. Zatnya di mana? Arsy. Ya. Ditanya. Ya, ini ruh wangi sekali. Kembalikan dia ke jasadnya, kata Allah. Disambut oleh Allah, radin ghairu ghadbanin. Itulah tafsir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sambut ruh dengan rad, penuh redha. Ghairu ghadban, tidak ada marah dari Allah. Lalu Allah katakan kepada malaikat yang ngantar ke langit, kembalikan ruh ke jasadnya. Dibawa lagi ke jasadnya. Jasadnya tadi sudah dimandikan. Siapa yang mandiin pelajaran kita, Bu? Enggak, jasadnya. Keluarganya, jangan orang lain. Ya, kalau yang meninggal ibu, yang mandiin anak perempuannya, jangan anak laki-lakinya. Kalau yang meninggal bapaknya, yang mandiin anak laki-laki, anak perempuan gak usah ikut kecuali istrinya. Ya, apalagi orang lain. Ipar nggak boleh ikut mandiin. Teman kuliah nggak boleh. Ya, kalau dia bukan mahram, jangan orang lain yang mandiin. Ya, keluarga, anak. Kalau meninggal suami, istri. Ya, atau bapaknya kalau laki-laki. Karena apa? Ada aib. Ada hal yang waktu dia hidup malu kalau dilihat orang. Ya. Nah, kalau yang mandiin anaknya dia lihat aib bapaknya, nggak bakal dia ceritain, betul? Tapi kalau yang mandi orang lain, saya tadi waktu mandiin ada hal yang aneh, diceritain, dan itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Ya, dimandiin dengan bagus, dibungkus dengan kain kafan. Ya, sunnahnya, Bu, kain kafan itu diambil dari harta yang meninggal, jangan dari orang. Ya, itu sunnah, itu sedekah kita buat kita. Ya, makanya boleh sebelum kita meninggal sudah nyiapin kain kafan, bagus. Ya, dalam lipatan baju kita di situ ada kain kafan, nggak apa-apa. Ya, sudah kita siapkan. Ya. Atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus, kain kafan itu diambil dari harta yang meninggal. Itu sedekah buat ginya.
Makanya setelah orang meninggal, hartanya itu sebelum berubah jadi harta waris, apa yang harus diselesaikan? 1, utang. 2, wasiat. 3, pengurusan jenazahnya. Kalau sudah terpenuhi ini 3, baru harta menjadi harta waris. Ya, selesaikan dulu 3 tuh. Ya. Nah, udah dikafanin, disolatkan, dibawa ke kuburan. Kalau dia orang baik, jenazah itu teriak, Bu. Apa teriakannya kemarin? Segerakan. Ya, bahasa Arabnya apa? Qaddimuni. Ya, teriak tuh, Bu, kepada yang nganter dia. Ya, pada yang nganter dia teriak. Percepat, percepat. Kenapa? Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapat. Ya, makanya dia mohon untuk dipercepat. Alhamdulillah yang nganter nggak dengar tuh. Kalau sampai dengar nggak ada yang mau nganter, Bu. Ya, pingsan itu orang. Ya, pada berlarian. Loh, hidup lagi. Ya, itu hikmahnya kita tidak dengar. Dipercepat. Ya, dibawa ke kuburan. Nah, nyatu lagi ruh dengan jasad. Begitu nyatu ruh, dan ingat, perempuan tidak boleh ikut ngantar ke pemakaman. Tidak boleh. Ya, meskipun yang meninggal suaminya, yang meninggal anaknya, gak usah ikut, Bu. Ya, kalau mau besok. Namanya bukan ngantar lagi, apa namanya? Udah ziarah namanya. Ya, udah ziarah. Dan perempuan ziarah kubur itu ada aturan yang harus dipenuhi. Apa? Kalau dia sudah dalam kategori safar, tidak boleh sendirian, harus ditemanin mahramnya. Maka ibu-ibu ada program wisata religi. 1 bis semua perempuan. Kemana? Ke Jawa Timur. Nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh. Kecuali suami ibu ikut. Ya. Dan yang kedua, ziarah kubur itu nggak usah harus kubur yang jauh-jauh, kubur yang dekat saja. Ya, nggak usah harus. Ya, kecuali memang kubur orang tua kita di situ, di Jawa, di mana. Sekalian ziarah, sekalian bersihin kubur. Ya. Nah, perempuan tidak boleh sering ziarah kubur, Bu. Maka Nabi bersabda, la'anallahu zawirat. Allah melaknat perempuan yang dikit-dikit ziarah kubur. Dikit-dikit ziarah kubur nggak boleh. Ya, boleh. Dan ziarah kubur tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Ya, tidak mesti menjelang Ramadan, tidak mesti bulan Syawal. Ya, tidak mesti. Terutama kalau orang sudah agak jauh dari Allah, dia merasa nih dia agak mudah berdosa. Di antara caranya adalah ziarah kubur. Ya, itu. Kalau agak mudah menggibah orang, bagaimana cara memutus kebiasaan orang yang senang berdosa? Ziarah kubur. Ya. Nah, kalau laki-laki boleh sendirian ziarah kubur. Tengah malam, malam Jumat jam 2, bagus. Ya, ziarah kubur. Ya, kalau perempuan nggak boleh. Suruh suaminya tuh ziarah kubur tengah malam, malam Jumat. Ya, nah, dibawa. Kalau dia orang baik tadi, didatengin oleh 2 malaikat. Ditanya berapa perkara? Ini sudah saya bahas, tapi saya ulang lagi. 3 perkara. Yang sesungguhnya sekarang pertanyaan dan jawabannya kita sudah tahu, tapi Bu, tidak seperti yang kita bayangkan. Karena malaikat itu membentak, Nakir dan Mungkar. Dia membentak. Ya, orang pintar tapi kalau dibentak hilang kepintarannya. Ya, blank. Ya, makanya anak kecil jangan ditekan, dirayu. Nah, di kubur 2 malaikat datang membentak. Ya, di tempat yang sepi, sempit, gelap, panas.
Percaya nggak Bu? Kalau nggak percaya coba masuk duluan. Ya. Kubur itu apa? Panas, sempit, gelap, sepi. Tapi itu tidak akan berlaku bagi orang baik. Nanti kita baca hadisnya. Ya. Tiba-tiba di tempat yang kecil itu, yang tempat yang sepi, tempat yang belum pernah kita rasakan. Ya. Seorang diri didatengin oleh 2 malaikat besar dengan suara yang sangat lantang, menekan. Ya, tapi orang beriman, orang baik tidak akan tertekan. Dia kokoh menjawab dengan benar. Surah Ibrahim ayat berapa kemarin? Masih lihat nggak catatannya? Ayat berapa? 27. Apa bunyi ayatnya? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah fayudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim ayat berapa? 27. Dia jawab dengan benar. Beda dengan orang kafir, beda dengan pendosa, pelaku syirik, pelaku bid'ah, ya. Dikeluarkan ruhnya seperti menarik duri dari kain yang sangat tipis. Apa yang terjadi, Bu? Sobek tuh kain tuh. Begitulah roh pendosa dikeluarin. Ya. Lalu dibungkus dengan kafan dari neraka. Ya, diberikan sesuatu yang busuk dari neraka. Dibawa ke langit, dihina oleh langit. Ya. Allah marah kepadanya. Allah marah. Begitu dia dibawa ke pekuburan dan dia pun teriak. Apa teriakannya, Bu? Aku ini mau dibawa kemana? Kembalikan aku ke keluargaku. Ya, kembalikan, aku nggak mau. Kembalikan aku ke keluargaku. Kenapa? Allah perlihatkan kepadanya azab kubur yang bakal dia dapatkan. Ya. Tapi kan nggak mungkin, tetap dibawa. Ya, dimasukkan menyatu lagi ruh dengan jasad, disamperin oleh 2 malaikat, bertanya, apa jawaban orang ini? Itu yang dia jawab. La adri. Ya, dia mikir, kayaknya saya pernah tahu. Dia ingin mengucapkan, tapi lisannya tidak bisa bergerak. Ya, dia tahu jawabannya, Bu, tapi nggak bisa dilepas. Akhirnya dia katakan, nggak tahu, tapi saya pernah tahu. Ya, apa susahnya tinggal jawab Allah? Apa susahnya tinggal jawab Muhammad? Tinggal menjawab Islam. Mudah apa tidak? Mudah. Sekarang mudah. Ya, tapi nanti susah bagi orang kafir, bagi pendosa. Tapi insya Allah bagi kita, bagi ibu-ibu, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Dalilnya Ibrahim ayat berapa tadi? 27. Nah, ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia teriak, seandainya yang mengantar mendengar, maka yang mengantar itu pingsan, kata Nabi. Ya, seandainya yang mengantar itu mendengar, pingsan. Tiba-tiba bawa ambulan, dengar, nggak tahu dia tabrakin kemana itu ambulannya. Ya, dibawa dipikul pakai keranda, dia dengar, udah langsung dijatuhin tuh keranda, kelari. Itu naluri, itu fitrah, betul tidak? Ya, itu naluri. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tudna syamsu, matahari nanti didekatkan di kepala manusia hanya berjarak 1 mil. Ya, 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo.
di atas kepala kita. Sekarang jarak matahari dengan kepala kita jutaan mil. Iya, panasnya luar biasa. Ya. Nanti hanya 1 mil, Bu. 1,5 kilo. Ya. Dan panas matahari kata Nabi yuza ditambah sekian. Ya, ditambah. Sampai kemudian kepala pun mendidih. Ya. Kepala mendidih. Saking panasnya seperti air yang sudah mendidih dalam periuk. Ya, bergolak, ya, panas mau meledak kepala, ya, seperti air yang sedang dimasak di dalam periuk. Saat itu tu'raq, manusia akan mandi peluh, mandi keringat, ya. Dan keringat itu bergantung kepada jenis dosa dan bentuk-bentuk dosanya, ya. Dan orang beriman tidak akan merasakan itu, ya. Itu bergantung kepada besar kecilnya dosa, ya. Besar kecilnya dosa. Di antara mereka minhum, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ya, ada yang keringatnya sampai betisnya, dan ada yang sampai badannya, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya. Jadi beda-beda nanti. Ada yang keringat sampai mata kaki, ada yang keringat sampai betis, beda-beda. Allah memperlakukan manusia, ya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bagaimana aku di dunia ini akan bersenang-senang, ya, sementara malaikat peniup trompet sudah siap-siap meniup trompetnya. Maka Nabi kita itu jarang hidupnya senang-senang, Bu, kecuali nangis, doa, sholat malam, ya, itu Nabi kita. Maka Nabi selama di Madinah, Bu, ya, hari ini kenyang, besok lapar. Hari ketiga kenyang, hari berikutnya lapar lagi, ya. Nabi nggak mau hidupnya senang setiap hari, ya. Mekah itu, Bu, disebut dengan kota gunung dan bukit, ya, di mana-mana gunung. Itu, Bu, pernah Allah tawarin kepada Nabi kita, semua berubah jadi emas, lalu dikasih ke Nabi, ya. Coba berapa ratus juta ton itu, ya. Seluruh gunung yang ada di Mekah Allah tawarkan kepada Nabi kita berubah menjadi emas. Saya kasih kepada kamu, wahai Muhammad, ya. Maka Nabi kita akan menjadi manusia kaya raya sepanjang masa, nggak ada yang ngalahin, ya. Tapi Nabi nggak mau, Bu, ya. Apa pilihan Nabi, Bu? Biarlah ya Allah, hari ini saya kenyang, besok saya lapar, ya. Ketika saya kenyang, ya Allah, saya ingat Engkau, bahwa nikmat ini dari Engkau, ya Allah. Dan ketika saya lapar, saya ingat orang miskin, ya. Saya ingat orang miskin. Agar apa? Agar kita senang berbagi, ya. Saya tidak makan 2 kali, ada yang sudah 3 kali nggak makan. Saya baru sekali nggak makan, ada yang sudah dua kali nggak makan, ya. Nabi hidupnya nggak pernah senang-senang, takut, ya, mikirin hari akhir, ya. Sama, Nabi kita juga nggak pernah senang mikir umatnya, Bu. Gimana umatnya agar masuk surga, ya. Makanya jangan lupa tiap hari kita bersalawat kepada Nabi kita, ya. Bagaimana aku mau hidup senang-senang, kata Nabi, sementara
Malaikat peniup trompet sudah siap-siap meniup trompet. Kapan dia disuruh oleh Allah, maka trompet itu langsung dia tiup. Ya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami sering ucapkan ya Rasul? Apa yang harus sering kami ucapkan ya Rasul dengan keadaan seperti itu? Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Masya Allah, kalau kita bayangkan bagaimana, nggak usah udah mati, nggak usah sudah mati, proses matinya aja dulu udah berat, Bu. Makanya haram kita mengharapkan kematian. Haram kita mengharapkan kematian. Kalau begini mendingan nggak boleh, nggak boleh. Hanya ada 3 orang yang mengharapkan kematian, ya. Hanya ada 3 kelompok manusia yang mengharapkan kematian. Siapa? 1, orang yang tidak mengerti ada apa dengan kematian. Tidak mengerti proses mati berat, sesudah mati berat. Ya. Yang kedua, orang yang tidak menerima takdir Allah. Ya. Daripada begini mendingan mati. Ya. Itu yang kedua, orang yang tidak menerima takdir Allah. Yang ketiga, orang yang mengharapkan mati yang ketiga karena ingin jumpa dengan Allah. Karena ingin jumpa dengan Allah. Nah, kita ini yang ketiga insya Allah. Ya, kita yang ketiga. Tapi kalau boleh, kita jangan pernah mati. Tapi kan gak mungkin. Kenapa? Karena kita punya waktu berjumpa dengan Allah, Bu. Kapan kita berjumpa dengan Allah? Ibadah, sholat. Maka siapa yang berharap jumpa dengan Allah di dunia, seringlah dia sholat, terutama sholat tahajud. Ya. Jadi Nabi nggak pernah senang dalam hidupnya, mikir proses mati yang berat, ya. Maka Nabi katakan, la ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Demi Allah, di dalam kematian itu ada yang disebut dengan sakarat. Sakarat itu apa, Bu? Hilang ingatan. Orang seperti mabuk. Ya, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Dan semua orang akan mengalami, nggak ada yang selamat. Ya, sakarat. Makanya, Bu, yang Allah muliakan, ya, bagi ibu-ibu yang masih punya orang tua, jangan jauh-jauh dari mereka, ya. Bagi kita yang masih punya orang tua, jangan jauh-jauh dari mereka. Kenapa? Jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan sendirian, ya. Harus ada yang membersamainya, ya. Nah, sama dengan kita ibu-ibu yang sudah, ini sudah ada yang tua belum ya di sini, ya? Ya. Yang sudah senja, yang sudah tua, gak usah sering jalan-jalan kemana-mana dah, gak usah, ya, gak usah. Baca Quran, pengajian, ya, silaturahmi, ya, zikir. Kenapa? Udah bau, yang ngomong ibu loh ya, bukan saya ya, ya. Karena proses mati itu berat. Jangan jauh, ya. Jangan jauh-jauh. Ya. Proses kematian itu berat. Ya. Jangan biarkan ibu kita meninggal sendirian. Ya. Jangan biarkan mereka meninggal sendirian. Perbanyaklah waktu dengan mereka. Mendekatlah dengan mereka. Ya. Di dalam hadis yang lain, barang siapa, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, barang siapa yang menyombongkan diri. Apa tadi ucapannya, Bu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna.
Kemudian barang siapa yang menyombongkan diri, ya, dia berjalan dengan angkuh di atas bumi ini, di muka bumi ini, maka Allah akan mencabut nyawanya dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, makanya kita di muka bumi ini jangan sombong. Ya, sombong itu apa? Batharul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang, itu sombong. Emang kamu siapa? Kamu nggak tahu saya siapa, ya? Ya. Ya udah, nggak usah ngomong dah. Saya juga tahu masa lalumu. Nggak usah, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, jangan sombong. Siapapun kita. Ya, orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan, Allah akan mencabut nyawanya dalam keadaan terhina. Ya. Wa batarul haqqi wa ghamtun nas. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan kita disuruh oleh Allah, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Orang beriman itu, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, tidak boleh sombong, ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, surah Al-Furqan. Mereka berjalan di muka bumi tenang, tidak sombong, tidak ngerendahin orang. Ya, bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia berilmu, bisa jadi keluarga terpandang, tapi itu bagi dia biasa-biasa saja. Kenapa? Dia takut nyawanya dicabut dalam keadaan terhina. Ya. Dan orang sombong itu karena satu, kekayaan. Dua, nasab. Tiga, ilmu. Empat, ibadah. Ya. Itu perkara-perkara yang menyebabkan orang kadang-kadang sombong. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menantang al-musawwir. Ya, di hari akhir nanti ada orang-orang yang ditantang oleh Allah. Siapa? Orang yang suka menggambar, melukis makhluk bernyawa. Ya. Dan mereka oleh Allah disuruh untuk menghidupkan apa yang dia lukis itu. Artinya ini perkara-perkara yang menyebabkan orang susah di hari akhir. Sombong, kemudian melukis makhluk bernyawa, ya. Maka kalau ada anak, ada cucu yang profesinya seperti itu, pelan-pelan dinasihati. Ya. Itu termasuk orang yang dihina oleh Allah di hari akhir. Ya. Mereka dilaknat oleh Allah. Lukis, apalagi sampai mahat, ya, memahat makhluk-makhluk bernyawa. Dan pelan-pelan ibu, ya, pelan-pelan kalau ada hal-hal seperti itu di rumah, pelan-pelan diturunin, ya, dinasihatin anaknya, ya. Foto-foto yang masih terpajang di mana, terpasang di dinding, ya, nah, itu pelan-pelan dinasihatin. Apalagi yang membuka aurat, ya, membuka aurat, ya, pelan-pelan. Ya, memang kita sudah siap, kadang-kadang orang sekitar kita belum siap, betul Bu, ya? Ya, anaknya udah ngaji, kadang-kadang orang tuanya belum mau, ya. Atau orang tuanya sudah ngaji, kadang-kadang anaknya belum ngaji. Ya, itu yang makanya pelan-pelan, butuh pelan-pelan, menasihati orang itu pelan-pelan, ya. Terutama ibu yang sudah hijrah, ibu yang sudah ngaji, ya, pelan-pelan nasihati anaknya. Kenapa Bu? Ibu hijrah jadi seperti ini juga butuh proses tidak langsung bisa lebih berubah Bu. Maka kalau mengharapkan perubahan pada anak, jangan
buru-buru, mesti juga pelan-pelan. Ya, termasuk tuh ya foto-foto, ada gambar-gambar menyawa di rumah kita. Ya. Di samping kalau pelakunya dilaknat oleh Allah, rumahnya itu nggak bakal dimasuki malaikat. Ya, malaikat rahmat. Ya, kata dia enak dong nggak masuk malaikat pencabut nyawa. Ya. Oh, malaikat pencabut nyawa mau berapa ribu juga masuk dia. Yang dimaksud itu malaikat pembawa kasih sayang, malaikat rahmat. Yang masuk siapa, Bu? Yang masuk syaitan. Syaitan seneng tuh. Ya, kalau ada foto-foto, ya, pajangan-pajangan, syaitan seneng. Makanya ibu pingin disenengin syaitan tuh malaikat. Ya, nah, pelan-pelan dicabut, ya. Foto keluarga? Sama, Bu. Ya, sama. Pajangan maksudnya pajangan hewan-hewan juga nggak boleh. Sama. Pokoknya setiap yang ada nyawanya, ya. Tapi itu sekali lagi butuh proses, ya, untuk melangkah mencopotnya, ya. Oke, kita lanjut. Di dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum," apabila kalian meninggal dunia, maka Allah akan tampakkan baginya calon tempatnya di hari akhir. Dia masuk kubur nih, Bu. Kalau dia calon penghuni surga, maka di surga itu Allah di kubur Allah akan perlihatkan baginya setiap pagi dan sore surga. Ya. Ini di mana, Bu? Ini masuk baru di kubur. Kalau ibu calon penghuni surga, setiap pagi dan sore apa yang akan ditampakkan? Surga. Ya. Dan itu nikmat. Makanya apa ucapan mereka, Bu? Apa ucapan mereka? Apa keinginan mereka di kubur? Untuk dipercepat. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Duhai Allah, percepat hari kiamat. Udah nggak betah di kubur, Bu. Ya, padahal di kubur mereka nikmat. Tapi karena Allah perlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore nikmat surga yang jauh lebih nikmat daripada nikmat kubur, makanya dia nggak betah di kubur, pingin buru-buru masuk surga. Ya, Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu di dunia ini diceritakan, ya, nikmatnya apa? Ya, dibayangkan, dijanjiin sama anaknya, dijanjiin. Ibu mau saya umrahin, ya nggak usah sering-sering lah, setahun 4 kali lah, ya, ya, bintang 5. Kira-kira apa yang diinginkan? Kapan berangkat? Katanya kapan? Betul nggak, Bu, ya? Baru sebatas dijanjiin, pasti ditagih, ya. Sudah membayangkan, ya. Selama ini kan mohon maaf ada di antara kita yang umroh hotelnya jauh, betul. Tiba-tiba hotelnya bintang 5 turun deket, kan pinginnya kapan berangkat. Apalagi yang diperlihatkan surga 2 kali sehari diperlihatkan, pagi dan sore. Itu kalau dia calon penghuni surga, insya Allah ibu-ibu semua, ya. Tapi jika dia adalah calon penghuni neraka, sama. Setiap pagi dan sore Allah akan perlihatkan kepadanya siksa neraka. Maka siksa neraka itu ada 2, siksa kubur itu ada 2, Bu. Yang kita doa kepada Allah setiap sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya, azab kubur wajib kita percayai. Dan azab kubur itu 2. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya psikis, mental. Ya, serangan fisik itu dipukul,
Ya, orang dipukul di kubur. Ada yang sifatnya serangan mental. Dan itu yang lebih nggak enak. Serangan mental itu apa? Bayangan neraka. Ya. Bayangan neraka. Diperlihatkan kepadanya. Ya, siksa neraka. Fisiknya dipukul di kubur, tapi di dalam bayangannya, di dalam mentalnya, kalau saya masuk neraka, itu yang akan saya dapatkan lebih berat dari kubur. Makanya apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Bukan. Apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Balik ke dunia. Dia pingin beramal soleh. Ya. Jadi kalau dia calon penghuni surga, apa yang dia minta tadi? Dipercepat. Kalau dia calon penghuni neraka, apa yang dia minta? Kembalikan ke dunia, pingin beramal soleh. Insya Allah kita yang pertama, mudah-mudahan. Ya. Dan itu terjadi 2 kali sehari. Pagi, sore. Selama di kubur. Berapa lama di kubur, Bu? Hanya Allah yang tahu. Nabi udah 1400 tahun dalam kubur, kurang lebih. Tapi kalau di mahsyar berapa lama? Di padang mahsyar berapa lama? 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar. Di kubur hanya Allah yang tahu. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu dikatakan kepadanya, calon penghuni surga, itulah tempatmu nanti. Ya. Kenapa dikatakan kepadanya? Agar dia lebih bahagia. Alhamdulillah, saya dulu waktu hidup jadi orang baik. Ya. Maka itu tempatmu. Sama kepada calon penghuni neraka, besok itu tempatmu. Biar dia tanpa menyesal. Ya. Dan itu yang sudah terjadi bagi mereka yang sudah meninggal, Bu. Ada di antara kita di antara mereka orang tua kita. Ya. Ada yang orang tua yang sudah meninggal, Bu? Banyak. Mudah-mudahan mereka yang dikubur orang tua kita itu bagian yang pertama. Ya. Insya Allah. Ya. Hanya sering-sering doakan, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Jadikanlah kubur mereka, kubur ibuku, kubur bapakku, taman dari taman surga. Wala taj'al qabrakum hafratan min hifarin nar. Dan jangan jadikan kubur mereka hamparan dari hamparan neraka. Di dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Umar, hadisnya sahih juga, semua hadis sahih dikutip oleh Ibnu Qayyim. Nabi bersabda, jika calon penghuni surga sudah berada di surga, ya, ini sudah berada di surga, dan calon penghuni neraka sudah berada di neraka, maka didatangkanlah kematian, lalu diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Ya. Sesudah itu ada yang menyeru dan mengatakan, wahai para penghuni surga, kalian akan kekal dan tidak akan ada kematian. Ya. Jadi penghuni surga kalian kekal di dalamnya. Wahai penghuni neraka, kalian pun kekal hidup di dalamnya, ya, di situ. Tapi kalian mati tidak mati, ya. Kalian mati neraka tapi tidak mati. Itu istilah Quran, Bu. Ya, paham maksudnya? Ya. Wa hum mayyitun wa ma bimayyit. Kalian mati tapi tidak mati. Ya. Itu istilah Quran. Mestinya siksa yang kalian terima itu mematikan, tapi kalian tidak mati. Ya. Kalian tidak mati. Mestinya kalian mati. Kalau mati selesai. Kalau udah mati selesai, enak. Iya. Nggak disiksa lagi.
Tapi kalau disiksa sampai mati tapi nggak mati, itu lebih berat. Makanya mendingan masuk surga. Ya. Coba lihat surah An-Naba ayat terakhir. Ya. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Apa artinya? Coba baca. An-Naba ayat terakhir. Ya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Iya. Orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Iya. Nah, itu orang kafir, Bu. Melihat penderitaan, melihat siksaan, mereka pinginnya mati. Ya. Sebab kalau sudah mati selesai, nggak ada apa-apa. Ya. Makanya tadi orang yang hidupnya banyak masalah mendingan mati, dianggap dengan mati selesai, padahal tidak. Ya. Bunuh diri, gantung diri, nabrakin diri ke kereta, dianggap udah selesai. Ya. Belum selesai. Makanya kalian wahai penghuni neraka, kalian mati tapi tidak mati. Ya, mestinya siksaan yang kalian terima itu mematikan. Ya, tapi kalian tidak mati. Coba sakit bertahun-tahun. Sakit apa ini, kelupas macam-macam. Orang berpikir kasihan ya. Ya. Kasihan. Ada istilahnya ya, disiksa hidup. Ya. Tentu bagi orang beriman sakit itu nikmat dari Allah, Bu. Ya. Bagi orang saleh, Bu, ya, sakit itu nikmat. Kenapa jadi nikmat, Bu? Penggugur dosa dan memberi kesempatan kepada anak untuk masuk kalau sabar. Tapi kadang-kadang anak banyak yang tidak sabar, ngeluh, padahal itu kesempatan. Ya, itu kesempatan, ya. Jadi mendingan mana? Mendingan masuk surga. Ya. Ya, tiketnya mahal. Ya. Ngaji tiap apa ini, walaupun sambil tiduran nggak apa-apa. Ya. Sambil ngobrol nggak apa-apa. Mendingan ngobrol di majelis ilmu atau ngobrol depan apa? Ya. Sebenarnya nggak ada mendingan. Ya, kalau sudah majelis ilmu tenang, anzalas sakinah, turun ketenangan, saking tenangnya tidur, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang terakhir, karena udah jam 11 terakhir, hadis yang terakhir juga dari Imam Ahmad, riwayat Ibnu Umar, semua hadis dari Ibnu Umar. Ia berkata, man ba'a, barang siapa, man ishtara, barang siapa membeli as-thawba, pakaian seharga 10 dinar, sedangkan 1 dinar darinya berasal dari barang haram. Ya, dia membeli sesuatu 10 dinar, 9-nya uang halal, 1-nya haram, maka semuanya menjadi haram. Salatnya tidak diterima. Ya. Allah tidak sudi menerima salatnya selama ia mengenakan pakaian yang dibeli dengan uang haram. Padahal yang haramnya berapa? 1, halal 9. Ya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke kedua telinganya, seraya berkata, tulilah kedua telingaku jika aku tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, ya, yang tadi itu. Ya, artinya dia sangat takut. Ya, dalam dirinya ada barang haram. Ya, coba, ada barang haram, lalu dipakai ibadah, dipakai pengajian. Ya, bagaimana pengajian? Ya,
sama dengan haji. Siapa yang mengucapkan labbaik Allahumma hajjan tapi yang dia pakai uang haram, apa kata Allah? Tidak ada labbaik bagimu. Ya, tidak ada labbaik bagimu. Ya. Artinya hajinya nggak benar. Ya, hajinya tidak benar. Ya, saya kira cukup kita manfaatkan dengan tanya jawab. Insya Allah kita sambung hadis-hadis terkait tentang hal ini. Kalau punya buku halaman 79. Ya. Sebelum kita pertanyaan, kita baca lagi doa tadi. Mudah-mudahan ibu bisa hafal. 1, 2, 3. Inni as imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika fi a'la jannatil khuldi. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Silakan Ibu. Salam. Ada mic-nya enggak? Mic. Tuh, ada mic-nya saya biar dengar. Kalau kita sholat, saya kurang dengar Ibu. Kalau kita sholat, namun pikiran kita tetap kosong. Iya. Untuk mengantisipasinya bagaimana Ustaz? Iya. Setiap sholat pikirannya kosong. Iya. 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 Ya itulah kita. Itulah kita. Cari barang gak ketemu. Begitu sholat keingat tuh. Benar Bu? Dan itu kerjaan syaitan. Syaitan ketika azan kabur sambil terkentut-kentut. Alhamdulillah kita nggak cium kentutnya. Ya. Itu benar kata Nabi Bu. Ya, bagi bapak-bapak yang ke masjid ya dengar azan itu nggak ada syaitan karena syaitannya lari menjauh. Takut dengar azan. Ya. Kemudian sholat sunnah, qomat, kabur lagi syaitan sambil terkentut-kentut. Begitu sholat zuhur jadi 5. Kenapa? Didatengin oleh syaitan. Ya. Itu kerjaan syaitan, hadir. Inna syaitana yahduru inda kulli sya'nin. Syaitan hadir di setiap urusan kita. Ya. Memang begitu tuh kerjaannya. Ya. Nah, tetapi itu harus, apakah harus? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Ya. Gimana cara mengantisipasinya? Tentu yang pertama doa. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u. Kemudian yang terakhir wa min da'watin la yustajabu. Itu doanya biar kita khusyuk. Ya. Kenapa bisa kosong? Karena hati ini kosong, enggak khusyuk. Ya. Nah, khusyuk itu datangnya dari mana? Dari pertolongan Allah. Maka minta kepada Allah agar khusyuk. Ya, baca doa ini. Iya, dibaca. Ya, Ibu pernah nggak baca doa ini? Ya. Boleh sebelum salat. Ya. Lebih khusyuk. Ya. Itu baca doa tadi. Yang kedua, usahakan Bu siap di tempat sholat sebelum masuk waktu sholat. Kemarin saya ada tulisan artikel dosa diampuni tanpa berlelah-lelah. Ya, itu luar biasa. Bagaimana tanpa berlelah-lelah dosa diampuni? Gimana caranya? Wudu, duduk di tempat sholat, menunggu waktu sholat, dan duduk di tempat sholat sesudah sholat dalam keadaan punya wudu dan tidak menyakiti orang. Ya. Kalau perempuan di rumah, kalau laki-laki di masjid. Dua yang dia dapatkan. Satu,
Selama dia duduk itu sudah terhitung pahala sholat. 10 menit sebelum masuk waktu zuhur, ibu sudah punya wudhu, duduk di tempat sholat. Itu semua sholat ya? Semua sholat. Ada 5 waktu. Semua sholat menunggunya 5 waktu. Duduk sudah punya wudhu. 10 menit sebelum sholat. Ya itu bahasa saya, bisa lebih dari itu. Ya. Bisa tergantung kesibukan ibu. Ya. Sambil menunggu, sambil baca Quran, sambil istighfar, maka menunggunya kita itu terhitung pahala sholat. Udah zikir sholat sunnah, jangan langsung pergi, baca Quran dulu, ya, dengan syarat masih punya wudhu dan tidak menyakiti orang. Maka kita sholat zuhur mungkin 7 menit, tapi sebelumnya sudah 10 menit, sesudahnya 10 menit, hakikatnya kita sholat 27 menit. Setengah jam lah bahasanya. Yang kedua, didoakan oleh malaikat. Apa? Ampunkan dosanya ya Allah, karena masih saja dia di tempat sholat. Tetapi yang lebih penting dari itu, Bu, siapa yang bersiap-siap sholat sebelum masuk waktu sholat, insya Allah dia lebih siap hatinya. Coba bedakan, Bu, dengan ibu sholat ya dari setelah main HP. Ya, setelah main HP tiba-tiba wudhu, sholat, apa yang terjadi? Keingat apa tadi chat saya ya? Kayaknya ada WA yang belum saya balas tadi itu. Makanya sholatnya dipercepat, buru-buru pingin balas. Betul apa tidak? Pengalaman apa tidak? Tapi coba bedakan, kosong kegiatan dunia, 10 menit kita sudah siap. Ya, bagi laki-laki 10 menit sudah di masjid. Sebelum masuk waktu sholat, dia udah duduk, dia udah zikir, hatinya lebih khusyuk. Ya, hatinya lebih tenang. Kan ditolong, dia lebih siap. Ya, dia lebih siap. Nah, tentu yang ketiga, ini materinya nyambung lagi, panjang lagi materinya nih. Kiat khusyuk dalam sholat. Kenapa, Bu? Nek? Saya punya penyakit. Iya. Penyakit apa? Iya. Itu yang tidak bisa ideal. Ini kita bicara ideal, bicara orang yang sehat. Nah, tapi Ibu begini, ada orang yang mudah, dia sudah wudhu, tiba-tiba gampang pipis, lanjutkan saja sholatnya. Ya, kalau itu penyakit. Jadi nggak najis ya? Kalau itu penyakit, ya, kalau itu penyakit, lanjutkan saja. Baca Quran, lanjutkan saja. Ya, wudhu, baru wudhu, keluar lagi. Wudhu, keluar lagi. Sudah, ibu sholat saja. Ya, boleh. Orang penyakit gimana mau dia lawan? Gimana cara? Kecuali dia keluar sendiri. Ya, nah tadi yang saya sampaikan itu bicara ideal. Bicara orang saya kalau 10 menit sebelum wudhu keburu kentut, Pak. Keburu ya, itu namanya udah uzur, sudah faktor itu udah nggak bisa, itu udah nggak bisa. Makanya beribadahlah kepada Allah sesuai kemampuan. Fattaqullaha, maka kekuatan doa diandalkan. Ya, kekuatan doa diandalkan. Ya, pertolongan dari Allah. Nenek ibu mesti hafal doa tadi. Ya, doa yang tadi. Bulan depan sudah hafal ya. Oke, ada yang lain silahkan. Apa? Kenapa, Bu? Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan mengatakan dosa ini itu kan berat sekali ya, Pak ya. Azab kubur ini dan yaumil akhirnya. Iya. Tapi seandainya gini loh, Pak, ada orang yang di masa-masa remajanya atau di masa mudanya gitu ya. Misalnya dia banyak beriman dosa makan gitu ya. Katakanlah misalnya yang berat itu dosanya itu sebumi langit gitu ya. Iya. Ini diumpamakan gitu. Kemudian orang yang banyak dosanya, kemudian dia bertaubat, dia berhijrah, kemudian setelah itu dia terus diisi Istiqomah.
umurnya tadi itu dengan segala macam lah artinya Kebaikan. dia maju, dia baca Al-Quran segala macam, pokoknya amal-amal sholatnya gitu. Nah ini gimana tadi itu? Apakah dosa-dosa dia yang lampau yang dia lakukan itu tetap diazab sama Allah? Apakah sudah dihapuskan atau dia bisa menerima artinya nikmat kuburan? Iya. Ada hisab, ada mizan. Orang akan diazab dengan dosa yang belum dia tobatin. Yang belum dia tobatin. Adapun yang sudah dia tobatin, jangankan azab, catatannya aja udah dihapus oleh Allah. Ya. Makanya ada istilah afiyah, ada maghfirah. Maghfirah itu ampunan Allah. Orangnya tidak akan diazab, tapi catatan dosanya masih ada. Tapi afiyah, dia kalau sudah dapat afiyah dari Allah, tidak bakal diazab, catatan dosanya juga sudah dihapus oleh Allah, dicoret. Maka apa yang kita minta malam-malam 10 terakhir Ramadan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Bukan Allahumma innaka ghaffar tuhibbul maghfir, bukan. Yang kita minta kepada Allah afiyah. Beda maghfirah. Maghfirah dia diampuni, tidak bakal diazab, tapi catatan dosa masih bisa kemungkinan ada. Tapi kalau afiyah, kalau dapat afiyah, tidak bakal diazab, catatan dosanya sudah juga tidak ada. Zikir pagi petang diantaranya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Yang pertama. Yang kedua, coba renungkan doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Engkau maha pengampun, senang mengampuni. Di antara kiat agar kita mendapatkan afiyah, senanglah memaafkan orang lain. Ya. Walaupun dia menyakiti. Makanya ada sahabat, Bu. Ada sahabat sebelum meninggal Nabi sudah sebut dia penghuni surga. Padahal orangnya masih hidup. Tapi Nabi sudah menjamin dia masuk. Bukan sekedar jaminan masuk surga, dia sudah diibaratkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Apa yang dikerjakan, Bu? Sebelum tidur, kalau dia punya salah, dia tidak akan buat tidur salahnya, kecuali dia minta maaf dulu kepada orang. Tapi kalau ada orang salah kepada dia, tanpa orang itu minta maaf, dia sudah maafkan. Itu yang susah, Bu. Betul apa tidak? Ya. Makanya sampai kapanpun nggak bakal saya maafin. 7 turunan nggak bakal saya maafin. Benar apa tidak? Ya. Apalagi nah, makanya gimana caranya kita dapat afiyah? Senang-senanglah memaafkan orang. Ya, senang-senang memaafkan orang. Itu berat. Itu berat. Benar. Makanya yang diperintah oleh Allah apa di Quran? Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah kalian orang yang senang memaafkan, dan itu susah. Yang berikutnya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah telah persiapkan kepada orang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat orang yang Allah telah persiapkan surga padanya, senang memaafkan orang. Ya, itu susah. Ayatnya saya hafal sejak saya SMP, tapi amalannya berat. Ya, demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya, boleh saja. Ya, boleh saja. Kita minta, tetapi jangan ada waktu khusus. Ya, sebagai zikir saja. Sebagai zikir, ya. Tapi tidak harus pagi, tidak harus sore. Karena pagi sore sudah ada doa khususnya. Allahumma innaka afuun, Allahumma inna as'alukal afwa
wal afiyah dan seterusnya. Ya. Ada yang lain? Cukup? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendapatan bahwasanya tadi Ustaz bilang bahwasanya patung yang bernyawa dan gambar yang bernyawa, Ustaz. Sementara ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ketika beliau bermain dengan bonekanya, lalu di zaman pulang perang Nabi SAW melihat beliau menggunakan boneka tersebut, Ustaz. Namun bukan suatu diberhentikan untuk bermainnya, namun Nabi bertanya bahwasanya itu salah satu adalah boneka kuda-kuda, kalau nggak salah ya Ustaz riwayat ini. Nah, di situ kan tertera bahwasanya sambil dengan berseri dia tersenyum tanpa memastikan bahwasanya tidak diperbolehkan, Ustaz. Yang ditangkap seperti itu. Namun ada riwayat bahwasanya ulama Hambali memastikan bahwasanya tidak diperbolehkan selama itu kepala dan badan yang berbentuk. Apakah kepastian itu yang rojinya, Ustaz? Untuk kita amalkan. Itu satu. Yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan tadi Ustaz bilang bahwasanya menggambar? Bagaimana dengan para perempuan yang menggunakan alis menggambar sementara dia adalah makhluk hidup, Ustaz? Ya. Nah, apa penjelasan? Ya. Aisyah waktu itu masih belasan, belum belasan, masih kurang lebih, iya, masih kecil lah, iya, masih senang bermain. Dan beliau nikah dengan Nabi usia berapa? 9. Serumah usia berapa? Hampir 12 tahun, ya. Artinya di usia 9 itu masih senang main. Dan itu adalah tawaran kepada Nabi. Banyak yang ditawarin kepada Nabi. Tapi dia karena sudah dekat dengan bapaknya Abu Bakar. Ya, Nabi senyum. Senyumnya itu bisa sebagai pembenaran, sebagai penolakan. Ya, Nabi senyum sebagai penolakan dan sebagai pembenaran. Ya. Nah, selama hal-hal tersebut seakan-akan kepala dengan badannya tidak nyambung, ya, maka itu ada yang memperbolehkan, ya, artinya dia tidak hidup, ya, karena badan dengan dengan kepalanya terputus, tidak utuh, ya. Tapi kalau dia adalah pahatan yang dari kaki sampai kepala nyambung, jelas itu tidak boleh, ya. Misalkan menggambar sesuatu, tapi ada putusan kepala dengan badan. Misalkan ada tugas anak sekolah, ya, pokoknya harus dikerjakan. Ya udah, itu neneknya bantu, tapi ada pemisah antara kepala dengan badannya. Ya, apa tadi yang kedua? Iya, bagaimana kalau perempuan alis? Tidak boleh, Bu. Ya, tidak boleh. Itu bagian dari taghyir makhluqat, merubah ciptaan Allah. Ngapain, Bu? Ibu udah cantik. Ustaz, udah 70 masa cantik? Cantik bagi kakek-kakek 80 itu cantik. Ya. Ya, maunya yang muda. Ya, tidak usah. Sesuatu yang dari Allah itu pasti baik. Ya. Apalagi kalau sambung rambut tidak boleh, ya. Ini termasuk ini bagi perempuan yang mungkin perlu diperhatikan. Ibu kalau salat, ya, rambutnya itu jangan diikat, Bu. Ya, lepas saja, lepas. Itu terlarang. Ya. Ya, terlarang. Biarkan saja. Panjang, ya, mukenanya yang lebih panjang. Ya, biarin aja. Ya, biarin mukanya yang dipanjang, artinya mukenanya harus lebih besar, harus lebih panjang dari intinya rambutnya jangan diikat. Iya. Kenapa, Bu? Enggak masalah. Yang jelas tidak boleh diikat. Tidak boleh diikat waktu sholat. Waktu sholat. Ya. Ada lagi?
Ibnu Abbas, Abu Daud. Yang mengatakan bahwasanya ketika sholat Nabi membenci. Nabi membenci dua perkara. Iya. Ya, Ibnu Abbas melihat seseorang yang salat dalam keadaan kainnya dilipat. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, tentu sesudah salat, ya, Nabi melarang kami dua, melipat pakaian dan mengikat rambut. Nah, apakah itu hukumnya haram? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang hukumnya haram, tetapi pendapat yang ringan tercela. Yang mengikat Dua-duanya, melipat baju atau melipat apa ini? Celana. Kalau laki-laki melipat baju, melipat apa ini? Celana. Kalau perempuan mengikat rambut. Sama juga dengan laki-laki, kan ada kadang-kadang ada pendapat haram, tapi pendapat yang lebih kuat sangat tercela. Sangat tercela, dihindari saja. Ya, demikian. Cukup ya, udah mau ada lagi? misalnya kita sholat yang kita sudah zikir sudah apa ya, sudah selesai. Kalau laki-laki kemudian Ini lagi proses pertanyaan nih. kemudian kan kita ingin apa namanya, amalan tambahan bisa ya, kita tambah dengan istighfar atau la haula wala quwwata illa billah, itu boleh nggak? Boleh. Boleh ya namanya. Berbahagialah orang, kata Nabi, Setelah selesai sholat tapi sudah sudah selesai zikir yang sunnah. tambahan gitu. Yang sunnah sudah selesai. Maksudnya. Ya, zikir lepas boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi zikirnya apa harus dibatasi apa sih? Yang penting Tidak ada batasan. yang di Al-Qur'an aja. Tidak, bebas, semua lafaz zikir boleh kita baca. Oh, boleh kita baca. Boleh. Kita ini udah baca, udah zikir, sudah sholat ba'diyah. Kita inginnya masih di tempat sholat, baca Quran. Selesai baca Quran, ya udah zikir saja, sebut-sebut nama Allah saja. Apa yang kita ingin sebut, sholawat, bebas. Tanpa harus pokoknya 100 kali, jangan. Ya. Gimana itu nggak boleh? Tidak harus ditentukan. Pokoknya setiap selesai sholat saya ingin istighfar 100 kali, tidak boleh. Tapi kalau lebih dari itu Ya bebas, silahkan. tapi jangan ditentukan. Jangan ditentukan. Iya. Oke, cukup ya. Iya. Nah, kecuali yang ditentukan oleh Nabi. Kalau ditentukan oleh Nabi harus ikut. Misalkan saya nih dari rumah mau ke tempat kerja, Ibu. Ya. Boleh nggak sambil istighfar? Boleh. Tapi tidak harus 100. Tidak harus 1000. Ya. Semampunya. Bebas. Daripada nyanyi, ya, tidak ada manfaatnya. Mendingan sambil zikir. Ibu sambil goreng tahu, goreng tempe, boleh nggak sambil sholawatan? Boleh. Tapi tidak harus 10 kali, tidak harus 100 kali. Bebas. Ya, daripada sambilnya nyanyi. Ya, nggak boleh. Makanya saya bilang daripada. Ya, cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan sehat. Bulan depan libur, Bu, ya. Kalau yang rambutnya panjang sedikit gimana? Gak apa-apa, biarin aja. Iya. Bulan depan Juni. Iya, tanggal 2. Saya libur, saya di pulau. Ya, saya pulang ke pulau. Ada program. Iya, benar. Libur ya. Saya ada program di pulau ya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.